Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semuanya, kita dipertemukan kembali dalam pelajaran matematika. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita masih bisa belajar matematika pada hari ini. Nah, anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, jangan lupa untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan dan semoga antuna diberikan pemahaman untuk mudah memahami ilmu yang ustazah sampaikan. Nah, anak-anak ustazah semuanya, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini sangat erat kaitannya dengan persamaan kuadrat. Nah, kita sudah masuk kepada KD yang baru, yaitu KD 3.3. Kompetensi dasar 3.3, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Nah, sedangkan indikator pada pertemuan kali ini adalah antuna nanti bisa menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah, antuna bisa mengenal fungsi kuadrat. Kemudian antuna bisa menentukan nilai fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Dan antuna juga bisa menentukan nilai optimum fungsi kuadrat. Baiklah anak-anak ustazah semuanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat itu merupakan suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, masih ingat apa syarat-syarat persamaan kuadrat? Nah, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, jadi sama ya. Fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat itu sama-sama memiliki variabel pangkat tertingginya adalah 2. Nah, anak-anak ustazah masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bagaimana dengan bentuk umum fungsi kuadrat? Nah, bentuk umum fungsi kuadrat, nah ini dia. Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Bedanya diganti 0 dengan Fx ini ya. Nah, di mana X-nya ini yang di dalam itu merupakan daerah asal ya. Yang X ini merupakan daerah asalnya. Nah, sedangkan Fx-nya ini merupakan daerah bayangannya. Atau bisa juga kita tulis dengan Y ya. Atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi Fx ini sama juga dengan Y. Begitu ya. Dengan Y merupakan nilai yang kita peroleh dengan cara memasukkan nilai X. Nah, Y kita peroleh dengan cara memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsinya ini, ke dalam fungsi kuadrat ini. Nah, contoh fungsi kuadrat dan yang bukan contoh fungsi kuadrat. Nah, dari gambar ini nampak ya ananda semuanya, yang merupakan contoh fungsi kuadrat itu kurvanya itu berbentuk lengkung ya, atau dia berbentuk kurva lengkung. Nah, ini. Nah, nampak ya di sini pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, kenapa yang ini bukan fungsi kuadrat? Karena pangkat tertingginya cuma 1 gitu ya. Nah, dan dia grafiknya itu berbentuk garis lurus. Nah, jadi nampak bedanya kalau fungsi kuadrat itu grafiknya itu berbentuk kurva atau lengkungan
ya, berbentuk lengkungan. Nah, sedangkan ini dia berbentuk garis lurus, maka ini bukan fungsi kuadrat. Nah, contoh kita memasukkan nilai Y-nya ya, kita mau mencari nilainya bagaimana caranya. Nah, ini dia contohnya. Tentukan nilai fungsi kuadrat dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x dengan daerah asal x. Nah, ini cara bacanya. X di mana x? X di mana x? X besar sama dengan min 4. Kecil sama dengan 2 dan X merupakan bilangan real. Nah, jadi kalau ini gimana rentangnya? X besar sama dengan min 4, jadi dimulai dari min 4, berapa lagi? Min 3 sampai nanti karena dia besar juga kecil sama di sini, berarti sampai 2. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, nilai itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam persamaannya ini. Nah, ingat walaupun di sini tidak ada konstantanya atau C-nya ya, kan cuma sampai X ya, tapi dia tetap merupakan fungsi kuadrat karena yang kita lihat adalah ininya, pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bagaimana kalau dia A-nya atau ininya sama dengan 0? Apakah dia fungsi kuadrat? Nah, silahkan nanti dicari tahu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Daerah asal. Nah, daerah asalnya di mana tadi? X. Di mana X besar sama dari min 4, kecil sama dengan 2. Dan X merupakan elemen atau bagian dari bilangan real. Nah, berarti kalau kita jabarkan, X-nya itu ini nilainya. Nah, nampak ya, berarti dimulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, kita masukkan, artinya kita substitusi atau kita masukkan, artinya kita ganti nilai X-nya dengan nilai-nilai yang telah kita jabarkan ini. Contohnya di sini yang pertama min 4 ya. Kita ganti X kuadrat berarti min 4 pangkat 2. Kemudian tambah 2, 2-nya ini dari soal. Ganti lagi X-nya dengan min 4. Maka dapat min 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 tambah 2 kali min 4. Min 8. 16 tambah min 8. Hasilnya 8. Nah, seperti itu juga dengan nilai yang min 3. Kita ganti X-nya min 3 pangkat 2, X-nya juga min 3. Sampai nanti ke bawah, sampai habis nilai X-nya atau daerah asalnya adalah 2. Sampai daerah asal X-nya itu 2, kita ganti dia nilai X-nya. Nah, atau kita jabarkan ke dalam tabel juga boleh seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini artinya jika nilai X-nya min 4, maka nilai fx-nya atau bayangannya atau Y-nya sama dengan 8. Gitu ya. Nah, jika nilai X-nya min 3, maka nilai Y-nya sama dengan 3. Gitu ya. Jika nilai X-nya min 2, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Dan begitu seterusnya sampai Y sama dengan 8 ya. Jika X-nya 2 maka Y-nya 8. Nah, maka dari sini dari angka yang telah kita dapatkan ini bisa kita jabarkan atau kita tentukan nilai fungsinya adalah Y, di mana Y besar sama dari min 1. Nah, ini dari mana kita dapatnya? Dari kita lihat angka yang paling kecil ya, angka yang paling kecil. Nah, Y besar sama dari min 1, kecil sama dari, kita lihat lagi angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar di sini adalah 8. Nah, yang paling kecilnya min 1, yang paling besarnya 8. Dengan Y merupakan bagian dari bilangan real. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah paham semuanya? Nah, begitupun dengan yang nomor 2 ini ya. Nah, tentukan nilai fungsi kuadrat dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4 dengan daerah asalnya. Nah, di sini dibikin daerah asalnya x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 4. Dan x merupakan elemen atau bagian dari bilangan real.
Nah, caranya sama. Daerah asalnya kita jabarkan dari mana saja. Nah, tadi ingat besar dari 0, besar sama dengan 0, berarti 0 masuk ya. 0, kecil dari 4, kecil sama dengan 4, berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita masukkan nilai X-nya ini ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita ganti saja. X-nya kita ganti dengan nilai-nilai yang ada ini. Yang pertama 0, yang kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga X ya, kita juga ganti X-nya semuanya. Nah, sedangkan angka yang lain tetap dia kita bikin. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya itu, ini dia hasilnya. Nah, ini yang merupakan bayangannya atau nilai Y-nya. Nah, sehingga bisa kita tulis nilai Y-nya itu atau nilai fungsinya itu adalah Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan 4. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada nilai optimum. Nah, sebelum kita lanjutkan ke nilai optimum, sebelumnya kita bahas dulu tentang sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Nah, sumbu simetri itu merupakan membagi grafik menjadi dua bagian. Sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Nah, letaknya itu pada grafik adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Sehingga X simetrinya itu rumusnya itu min B/2A. Nah, yang mana dia kalau di dalam grafik nanti? Nah, yang ini. Nah, yang membelah atau yang membagi grafik atau grafik kurvanya ini membagi dua ya, sama besar. Nah, maka dia tetap nanti dia berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah atau pas di puncaknya ini nanti gitu ya. Nah, ini yang garis titik-titiknya ini namanya itu sumbu simetri. Nah, sekarang kita lanjutkan apa itu nilai optimum dan nilai ini saya salah ya, enggak. Apa itu nilai optimum dan titik optimum ya, benar. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai optimum dan titik optimum? Nah, grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak dan titik balik. Nah, jadi bisa disebut juga dengan titik puncak atau titik balik ya. Nah, itu dinamakan dengan titik optimum ya. Nah, di mana nilai optimumnya ini atau titik optimum ini nanti ada dua. Nah, yang pertama, jika A-nya besar dari 0, maka grafik fungsi atau grafik ini memiliki titik puncak minimum. Ingat ya, jika A-nya besar dari 0, maka dia minimum. Titik puncaknya minimum, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Ya, nah ini namanya nilai minimum. Sedangkan nilai maksimum yaitu jika A-nya besar dari 0. Nah, besar dari 0. Jika A-nya besar dari 0, maka memiliki titik puncak maksimum dan grafiknya nanti itu terbuka ke bawah. Nah, ini yang namanya nilai minimum. Apa itu A? Masih ingat ya? A itu yang berada di koefisien X pangkat 2 ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai optimumnya atau maksimumnya, nilai optimum itu ada dua tadi ya. Ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, rumusnya sama, nilai minimum maupun nilai maksimum itu rumusnya sama. Itu rumusnya min D/4A. Apa rumus Y minimum atau maksimum? Min diskriminan, D ini diskriminan ya, diskriminan per 4A. Dengan diskriminan apa rumusnya? Masih ingat waktu kita belajar persamaan kuadrat? Nah, B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini rumus untuk mencari nilai optimum. Nah, nilai optimum itu bisa jadi nilai minimumnya atau maksimumnya gitu ya. Nah, ini contoh grafiknya jika A-nya besar dari 0 tadi ya. Jika A-nya besar dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas atau nilai minimumnya. Nah, di sini namanya titik optimumnya, yang garis merah-merahnya ini namanya sumbu simetrinya ya. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat grafiknya ya.
Nah, untuk grafik jika A-nya kecil dari 0, nah maka dia nanti seperti ini bentuknya. Nah, terbuka ke bawah, gitu ya. Nah, ini Y-nya sama dengan min ya, min. Karena grafiknya A-nya kecil dari 0, maka grafiknya ini nanti terbuka ke bawah. Nah, sama yang garis titik-titiknya ini yang membagi kurvanya ini merupakan sumbu simetrinya, ya, sumbu simetrinya. Kemudian ini namanya titik balik atau titik puncaknya ya. Yang ini titik balik atau titik puncaknya. Sehingga bisa kita simpulkan titik optimum itu kan tadi ada dua ya, nilainya ada dua. Ada minimum, ada maksimum. Nah, itu merupakan pasangan berurutan antara sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, jadi titik optimum itu pasangan berurutan dari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, itu titiknya. Namanya titik berarti ada sepasang gitu ya. Nah, biasanya titik optimum itu ditulis sebagai X, Y. Ya, dengan X-nya itu merupakan rumus dari sumbu simetrinya. Apa rumus sumbu simetri tadi? Min B per 2A. Dan Y-nya itu bayangannya tadi atau nilai optimumnya. Nilai optimum tadi ada dua ya. Ada maksimum, ada minimum. Nah, rumusnya tadi min diskriminan per 4A. Nah, jadi titik optimum itu X, Y. X-nya itu sumbu simetrinya. Y-nya itu nilai optimumnya. Paham ya Ananda semuanya? Nah, contoh soalnya. Nah, ini dia. Tentukan sumbu simetri nilai optimum dari grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 5. Nah, alternatif penyelesaiannya coba kita bikin dulu. Yang diketahuinya ini tadi ya, f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat ini, maka kita peroleh nilai A-nya itu berapa? 1 ya, di sini ya, nampak ya. 1 itu biasanya tidak ditulis. Kemudian B-nya berapa? Min 3. Nah, B-nya min 3. Nampak ya. Kemudian C-nya 5. Nah, kemudian yang ditanya adalah sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, nanti juga kita tuliskan titik optimumnya berapa ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk persamaan sumbu simetrinya, apa tadi rumusnya? Min B per 2A. Nah, B-nya berapa? Min 3. Jadinya min ya, ini min dari rumusnya. Nah, ini min dari rumusnya ya, min B per 2A. Sedangkan min 3 ini B-nya yang angkanya negatif ya. Per 2 dikali dengan 1. 1 ini apa? A. Sehingga min kali min positif. Sehingga tidak ada lagi negatifnya ya. 3 per 2 kali 1. 2. Maka hasilnya itu atau sumbu simetrinya itu, X simetrinya itu adalah 3 per 2A. Nah, sudah dapat 1. Nah, bagaimana cara mencari nilai optimumnya? Nah, nilai optimumnya apa rumusnya tadi? Afwan ya, Ustazah di sini salah bikin. Ini Y ya. Y minimum atau maksimum. Nah, atau Y optimum. Terserah optimum itu nanti apakah dia minimum atau maksimum, nanti tergantung dari soalnya ya. Nah, Y optimum sama dengan rumusnya min diskriminan per 4A. Dengan rumus diskriminan apa? B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita masukkan lagi nilai yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumusnya ini, kita ganti. Nah, ini min dari rumus ya. Nah, kemudian B-nya tadi berapa? Min 3. Jadi min 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 5 per 4 dikali A-nya 1. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Min 3 pangkat 2 positif 9. Min 3 kali min 3 ya, dikurang 4 kali 1, 4 kali 5, 20 per 4 dikali 1, 4. Nah, sehingga 9 kurang 20 itu hasilnya berapa? Min 11. Jadi min 11 per 4. Karena min bertemu dengan min adalah positif, maka hasilnya positif 11 per 4. Nah, telah dapat sama kita sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, sehingga bisa kita bikin titik optimumnya itu adalah apa tadi? X simetri, Y optimum.
Sumbu simetrinya atau X simetrinya 3/2 dan Y optimumnya adalah 11/4. Nah, maka ini namanya titik optimumnya. Paham anak-anak ustazah semuanya? Nah, untuk latihannya silahkan Ananda kerjakan ini di buku latihannya masing-masing. Tentukan sumbu simetri nilai optimum dari fungsi kuadrat berikutnya. Kemudian tuliskan titik optimumnya. Nah, soal yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 10x tambah 9. Kemudian soal yang kedua, fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 12x kurang 20. Dan soal yang ketiga, fx sama dengan 7 dikurung x kurang 2 dikuadratkan. Artinya yang dikuadratkan itu yang di dalam kurung ya, ditambah dengan 4. Nah, clue untuk membaur yang ketiga, silahkan sederhanakan dulu semuanya, baru selesaikan seperti cara yang tadi. Nah, untuk materi kali ini, Ustazah cukupkan sampai di situ ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan, Antuna semuanya paham. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri Ananda kemudahan dalam memahaminya. Ustazah sudahi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.